Lumer perpaduan manis asam gurih terasa banget. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Kali ini kita akan membuat risol mayo. Isinya rebusan telur dan sosis. Pastinya ini favorit banget. Dan ini menurut saya sih salah satu risoles yang paling gampang di antara yang lain seperti risoles rogut atau risoles sayur ya. Dan rasanya luar biasa, ini menjadi favorit sekali khususnya untuk anak-anak ya. Mereka doyan banget sama risoles mayo ini. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama ini kita akan membuat adonan untuk kulit risolnya ya. Sebenarnya sih sebelumnya sudah saya pernah share untuk cara pembuatan kulit risol yang anti sobek. Kalau teman-teman sering lihat video-video saya sebelumnya, ini pasti udah pernah lihat kan cara pembuatannya gimana. Ini hanya pengulangan aja. Seperti biasa, pertama-tama kita campurkan tepung terigu, tepung kanji, susu bubuk, garam, telur, dan air. Kocok dulu sampai semuanya larut dan tercampur. Jika semuanya sudah larut, kemudian kita tambahkan minyak sayur. Ini saya menambahkan airnya sedikit-sedikit agar nanti si tepungnya tidak menggumpal. Nah, jika sudah, ini akan kita saring agar tidak ada tepung-tepung yang masih menggumpalnya. Jadi nanti kalau masih ada tepung yang menggumpal, ketika kita cetak itu, nanti si permukaannya itu tidak halus ya. Sambil jalan ini saya sudah panaskan pan. Kalau pannya udah panas, langsung aja kita celupkan ke dalam adonannya. Oke, ini kulit risol yang lentur, yang nggak mudah sobek dan gampang sekali kita lipat. Kita langsung aja akan beri isian mayones. Kemudian untuk topping yang lainnya ini udah ada saya siapkan rebusan telur ayam dan sosis. Boleh isiannya bebas teman-teman, kalau mau menggunakan smoked beef atau mau menggunakan keju itu bebas ya. Nah, ini untuk mayonesnya akan saya campurkan dengan kental manis. Jadi nanti rasanya tuh perpaduan antara asam mayones dan manisnya kental manis. Jadi manis, asam, gurih itu berpadu menjadi satu. Cara mengisinya ini seperti biasa ya, sama dengan risol-risol yang lain. Jadi kita ambil satu lembar kulitnya, ambil satu potong sosis dan satu potong telur, kemudian kita tambahkan 1 sendok mayones, lipat baru kita gulung seperti ini.
Nah, jika sudah selesai, baru kita bikin bahan balurannya. Ini yang pertama, saya menggunakan adonan basah dan tepung panir. Sebenarnya pakai telur doang juga udah nempel sih tepung panirnya, tapi kalau kita bikin adonan basah seperti ini akan lebih menempel lagi ya. Untuk membuat adonan basahnya gampang sih, hanya 1 butir telur, kemudian ditambahkan dengan terigu dan air, kita aduk aja semuanya hingga tercampur merata. Untuk kekentalannya nggak usah terlalu kental banget ya. Caranya yang pertama, kita celupkan dulu ke dalam adonan basah, baru kita taburi dengan tepung panir, atau boleh diganti dengan tepung roti ya. Oke, jika sudah, langsung aja kita goreng dan pastikan minyaknya tuh agak banyak ya, agar nanti risolnya tuh terendam, biar nanti hasil gorengannya tuh cantik. Kalau minyaknya sedikit, nanti tuh terlihatnya agak gosong dan warnanya tuh tidak merata. Nah, jika warnanya sudah keemasan begini, ini langsung aja kita matikan kompor ya. Langsung aja kita angkat. Nah, ini cocok sekali dimakan dalam keadaan hangat-hangat ya, karena nanti mayonesnya masih lumer sekali dan kulitnya tuh masih crunchy banget. Ini akan kita buka. Teman-teman bisa lihat sendiri dalamnya seperti apa. Manis, asam, gurih, dan lumer banget di mulut. Walaupun ini mayones, ini asli tidak bikin enek dan selalu bikin nambah terus kalau udah makan risol yang satu ini. Risol mayo sosis telur, walaupun ini versi yang ekonomis, tapi rasanya luar biasa enak sekali ya. Pasti bikin ketagihan. Oke teman-teman, jangan lupa klik like atau share di media sosial teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya dengan menu-menu terbaru dari Farda Farhana. Saya pamit dulu, selamat mencoba dan wassalamualaikum. Kulitnya lentur, tidak mudah robek, dan gampang sekali dibentuk. Luarnya garing, dalamnya lembut, dan pastinya isi rogutnya lumer sekali. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Farda Farhana Channel. Hari ini kita akan bikin risoles rogut ayam. Jadi ini mungkin agak beda dengan risoles rogut jajanan pasar. Jadi ini ayamnya akan lebih berasa sekali, dan yang pastinya isiannya itu lebih creamy. Pastinya cocok banget untuk para pecinta snack cemilan yang gurih. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Ini sudah saya siapkan daging ayam paha, karena daging ayam paha ini tuh dagingnya lebih juicy daripada dada. Nah, ayamnya ini akan saya rebus terlebih dahulu. Untuk merebusnya ini saya beri bumbu aromatik seperti bawang daun dan bawang putih, dan juga daun seledri. Karena untuk air rebusannya ini akan saya jadikan kaldu pada saat pembuatan isian rogutnya ya.
Kemudian untuk wortelnya pun ini sekalian mau saya rebus aja bersama ayam, tapi ini akan kita potong-potong dulu. Potongnya jangan dulu dipotong kecil agar nanti wortelnya tidak hancur. Di samping itu akan mempermudah juga kita pada saat mengangkatnya ya. Kalau kecil-kecil gitu agak susah juga kan ngangkatnya. Jadi kita potong-potong besar aja seperti ini. Selanjutnya kita rebus bareng dengan ayam. Oke, jika dirasa sudah matang, wortelnya pun sudah empuk, ini tinggal kita matikan dulu kompornya, kemudian kita angkat wortel dan ayamnya. Lalu untuk airnya akan kita saring. Karena yang akan kita gunakan adalah airnya aja, jadi untuk bawang-bawangnya tidak akan saya gunakan. Ini saya merebusnya nggak terlalu lama ya, sekitar 15-20 menit karena ini menggunakan ayamnya ayam potong, jadi cepat sekali empuknya. Nah, untuk wortelnya ini akan kita potong-potong kotak aja seperti ini. Ini wortelnya udah matang, tapi ini tidak hancur ya. Makanya tadi kenapa direbusnya dalam keadaan utuhnya, untuk menghindari wortelnya hancur pada saat direbus. Nah, ini untuk ayamnya akan kita suwir-suwir. Teman-teman bisa lihat ini ayamnya juga udah lembut banget ya. Tinggal kita potekin seperti ini aja, ini udah terkelupas dari tulangnya. Untuk suwir kecil-kecilnya juga ini tinggal kita tekan-tekan aja menggunakan garpu. Ini udah hancur ya, karena ini bener-bener lembut ayamnya. Oke, kalau udah, ini akan kita campur nanti bersama rogutnya ya. Nah, sekarang untuk masak rogutnya, ini kita panaskan wajan, kemudian kita tuangkan butter atau mentega ya. Ini saya campur antara mentega dan butter. Kali ini kita akan buat dulu rooksnya. Rook itu adalah perpaduan antara butter dan tepung terigu. Nah, ini kita masak dulu tepung terigu bersama butternya, kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, jika warnanya sudah kecoklatan, ini akan kita tambahkan air kaldu yang sisa rebusan ayamnya tadi ya. Langsung aja kita masukkan semuanya. Jika memang teman-teman kurang air kaldunya, boleh ditambahkan dengan air putih. Untuk menambahkan airnya ini nggak boleh langsung sekaligus, jadi kita harus nambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk untuk menghindari adanya gumpalan, karena kalau udah terjadi gumpalan ini agak susah juga kita untuk mengaduknya. Kemudian ini kita akan tambahkan sedikit pala bubuk dan lada putih. Selanjutnya untuk kaldu bubuk pun masuk, dan juga garam ya. Selanjutnya akan kita aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini saya tidak tambahkan gula, jadi untuk pemanisnya saya menggunakan kental manis. Kalau rogut itu kan identik dengan manis gurih ya. Jadi gurih tapi ada agak sedikit manis-manisnya. Nah, manisnya di sini saya menggunakan kental manis.
Oke, agar tidak gosong, ini akan saya matikan dulu apinya. Kemudian ini akan saya tambahkan whipped cream. Boleh teman-teman menggunakan creamer atau susu bubuk yang lainnya. Cuman bedanya mungkin kalau menggunakan whipped cream atau susu bubuk ini akan lebih cepat basi dibandingkan menggunakan creamer. Jadi kalau teman-teman punya creamer boleh menggunakan creamer aja. Tapi kalau untuk konsumsi sendiri seperti saya ini nggak apa-apa ya menggunakan whipped cream seperti ini, karena kita pada saat goreng kan itu udah pasti langsung habis. Oke, untuk selanjutnya ini ada ayam, kemudian wortel, semuanya masuk ya. Kita aduk semuanya sampai merata. Nah, jika semuanya sudah tercampur seperti ini akan kita masak kembali dengan menggunakan api yang sedang. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jika teksturnya sudah seperti ini udah cukup, kita matikan kompor aja. Karena ini pada saat didiamkan nanti akan lebih mengental lagi, jadi nggak usah terlalu kental banget. Cukup agak encer seperti ini aja ya. Proses selanjutnya kita akan membuat kulitnya. Untuk kulitnya ini teksturnya tuh lentur, lembut, tapi mudah sekali untuk dilipat. Step pertama kita campurkan dulu semua bahannya antara tepung terigu, tepung kanji, kemudian ada susu bubuk, garam, telur, minyak sayur, dan air ya. Semua bahan ini kita aduk, dicampur aja. Dan ini pastikan takarannya harus pas ya, karena kebanyakan telur pun nanti kulitnya tuh mudah robek. Untuk resep lengkap dan takarannya ini sudah saya tuliskan di kolom description ya. Silakan teman-teman untuk dipelajari. Nah, untuk pemberian airnya ini jangan langsung sekaligus ya, jadi bertahap sedikit-sedikit sambil diaduk. Tujuannya ini untuk menghindari gumpalan. Nanti kalau misalnya menggumpal gitu agak susah kita mengocoknya, nanti cukup lama. Jika sudah tercampur merata, kemudian yang terakhir baru kita masukkan minyak sayur. Aduk kembali ya. Nah, jika sudah, kemudian kita saring. Khawatirnya masih ada gumpalan-gumpalan tepung yang kecil. Nanti ketika dicetaknya tidak mulus ya, makanya kita lebih baik disaring dulu seperti ini. Tuh kan kurang lebih seperti ini, terlihat jelas kalau ini masih ada gumpalan-gumpalan tepung yang agak kecil gitu, walaupun kita mengaduknya udah terlihat wah ini udah merata sekali gitu, tapi tetap kan masih ada tepungnya. Nah, cara membuatnya gini, panaskan dulu teflonnya. Kalau teflonnya udah panas baru kita celupkan ke adonan. Nah, jika ada bolong-bolong kita tambal aja menggunakan sendok. Jadi ambil sedikit, tempelin ke bagian yang bolong itu. Seperti ini. Ini untuk takaran airnya saya membuatnya agak kental karena saya menggunakan teflon terbalik seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan teflon yang nggak terbalik, ini adonannya harusnya lebih encer lagi dari takaran yang ini ya, karena agar mudah dibuat. Nah, beda halnya dengan teflon seperti ini. Ini kalau menggunakan yang seperti teflon cekung gini, ini boleh ditambahkan kurang lebih
100 atau 150 ml air, agar tujuannya bisa digoyang-goyang gitu. Jadi airnya tuh kalau terlalu kental tuh susah untuk merata. Kalau agak encer kan bisa tuh untuk diratakan seperti ini. Jika menggunakan teflon cekung seperti ini, tunggu pinggirannya agak kering sedikit, baru nanti kita tumplakkeun ya kalau bahasa Sunda. Maksudnya dibalikin gitu ke piring seperti ini. Nah, terlihat kan selentur apa ini kulitnya? Ini mudah sekali dilipatnya, jadi jangan khawatir ini bakal robek. Mau kita ramas-ramas seperti ini pun ini aman, tidak akan bolong. Oke, jika sudah, ini langsung aja kita beri isian. Kemudian kita lipat seperti biasa. Ini saya kasih kurang lebih 1 sendok aja seperti ini. Nah, lalu kita gulung. Jika sudah, tinggal kita lapisi si risolnya ini. Pertama kita akan buat adonan basahnya dulu. Ini saya buat dari terigu, kemudian kita campur 1 butir telur. Kemudian kita beri sedikit air, lalu kita aduk. Sebenarnya sih bisa aja ya untuk adonan basahnya kita menggunakan telur doang. Tapi dengan cara kita membuat adonan basah seperti ini akan lebih lengket dan memudahkan kita untuk menempelkan si tepung panirnya ini. Langkah pertama, ini tinggal kita celupkan saja si risolnya ke adonan basah, lalu kita taburi dengan tepung panir ya. Kita masukkan ke dalam tepung panir. Jika kita menggunakan tepung panir seperti ini terlihat risolesnya agak jadul juga ya. Kalau teman-teman nggak punya tepung panir, ini boleh menggunakan tepung roti ya, yang warnanya kuning itu, yang satu warna. Itu nanti si risolesnya akan lebih mewah lagi. Nah, jika sudah, ini langsung aja akan kita goreng, tapi ini tidak akan saya goreng semua, jadi sebagian mau saya masukin ke dalam freezer, sebagian lagi mau saya goreng. Untuk menggorengnya, ini kita gunakan minyak panas. Diusahakan minyaknya agak banyak ya, biar nanti risolesnya tuh terendam dan nanti hasil gorengannya tuh cantik. Agar tidak hancur, nanti untuk membaliknya cukup 1 kali balikan aja, jadi nggak boleh terlalu sering dibulak-balik pada saat menggorengnya, karena dikhawatirkan nanti si kulitnya tuh bocor atau nanti si tekstur risolesnya tuh agak hancur ya. Kita gorengnya menggunakan api sedang aja ya, karena ini akan cepat matang, jadi tidak perlu waktu yang lama pada saat menggorengnya. Nah, jika warnanya sudah seperti ini tinggal kita matikan kompor dan kita angkat. Ini emang rogutnya agak spesial ya. Mulai dari ayamnya yang sangat berasa, kemudian teksturnya ini garing di luar tapi lembut banget bagian dalamnya, dan lagi agak sedikit creamy sama dengan si tekstur ragutnya. Tapi tenang aja, walaupun ini creamy, tapi kita nggak bikin enak pada saat memakannya karena ini rasanya udah pas sekali. Rogut ayam wortel. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, atau komen, dan share di media sosial teman-teman. Dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan menu masakan harian yang lainnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.
garing di luar, dalamnya lumer tapi gurih. Cocok banget untuk para pecinta cemilan yang gurih. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Parda Farhana Channel. Hari ini kita akan bikin risol sayur. Sayurnya ini saya menggunakan kentang dan wortel. Jadi kita akan bikin risoles yang dalamnya itu lumer. Walaupun ini sayur tapi nggak sayur yang bener-bener kering, jadi masih ada basah-basahnya gitu. Kemudian dari luarnya itu garing. Oke, ini untuk bahan-bahan isiannya kita siapkan dulu. Untuk bumbu halusnya ini saya menggunakan sedikit kemiri, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Nah, 3 bahan ini akan kita ulek halus. Jika teman-teman nggak kuat untuk menguleknya, di blender juga nggak masalah. Oke, jika memang sudah halus, kita lanjut untuk panaskan pan, kemudian beri sedikit minyak. Minyaknya nggak usah terlalu banyak karena hanya untuk menumis bumbu aja. Selanjutnya, jika sudah panas minyaknya, kemudian tumis bumbunya hingga matang. Ini sebelumnya sudah saya siapkan kentang dan wortelnya. Teman-teman tinggal dikupas aja, kemudian dicuci bersih, lalu dicincang aja atau boleh diparut. Saya lagi nggak mau ribet, biasanya saya langsung parut aja menggunakan parutan yang agak besar itu ya. Nah, jika bumbunya sudah berubah warna seperti ini tandanya bumbunya sudah matang ya. Ini udah agak kuning kecoklatan. Selanjutnya ini langsung aja kita masukkan wortel dan kentang yang telah kita parut itu, dan jangan lupa ditambahkan daun bawang dan seledri. Daun bawang seledri ini nanti membuat isian risolnya tuh lebih harum dan lebih enak pastinya. Agar tidak terlalu kering, ini kita tambahkan sedikit air ya. Selanjutnya akan kita tambahkan kaldu bubuk dan garam seperti biasa. Agar ada pedas-pedasnya sedikit, ini saya tambahkan sedikit lada bubuk. Dan tambahkan juga gula. Ini gulanya saya menggunakan gula aren. Teman-teman kalau nggak ada gula aren, gula putih pun nggak apa-apa ya. Bebas untuk gula. Yang penting ada rada manis-manisnya sedikit. Oke, ini akan kita masak sampai wortel dan kentangnya itu matang dan airnya itu menyusut. Nah, airnya sudah agak berkurang ya, dan ini tekstur kentang dan wortelnya pun sudah matang, kemudian rasanya pun ini udah pas sekali. Di sini teman-teman boleh dicek rasa, khawatirnya kurang asin atau kurang gurih atau kurang manis, boleh ditambahkan aja. Nah, setelah airnya sudah agak berkurang, ini saya tambahkan larutan maizena. Jadi cukup menggunakan 1 sendok makan tepung maizena, kemudian diairin. Lalu dituangin ke sayurannya. Jadi nanti walaupun masih ada airnya, tapi si airnya tuh nyemak-nyemak gitu ya kalau pakai tepung maizena gini. Jadi tuh agak creamy gitu nantinya. Sayurannya tuh nggak kering banget. Masih basah tapi tidak berair gitu.
Oke, ini udah cukup. Tinggal kita matikan kompor aja. Jangan nunggu sampai benar-benar kering banget, karena nanti pada saat dingin pun nanti ini akan agak sedikit padat gitu, karena ada larutan maizenanya. Ini untuk isiannya udah jadi ya teman-teman. Jadi sekarang kita akan membuat untuk kulitnya. Nah, di sini saya akan kasih tips dan resepnya cara membuat kulit risoles yang nggak mudah robek. Jadi si teksturnya tuh lentur, mudah sekali untuk dibentuk, tapi nggak gampang robek gitu. Jadi ini ketebalannya pun udah pas banget, jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga ya. Step pertama ini kita tuangkan dulu tepung terigunya. Kemudian tambahkan tepung kanji. Tambahkan juga susu bubuk. Kemudian telur dan air. Ini untuk resep lengkapnya udah saya tuliskan di description box. Silahkan teman-teman dilihat aja. Dan jangan lupa tambahkan juga garam ya. Jika semuanya sudah larut, kemudian kita masukkan untuk yang terakhirnya ini minyak sayur. Nah, semua bahan ini akan kita aduk dan kita kocok sampai semuanya tuh larut dan tercampur. Jika sudah, ini akan kita saring ya, agar nanti nggak ada gumpalan-gumpalan tepung yang masih tersisa. Oke, sambil jalan, ini sudah saya panaskan pannya. Jadi kalau pannya sudah panas, langsung aja kita celupkan ke dalam adonan. Nah, caranya seperti ini. Sebenarnya pakai cetakan pan terbalik seperti ini, cara bikinnya tuh lebih cepat ya. Kalau udah ada bolong-bolong seperti itu, tinggal kita tambal aja menggunakan sendok. Jadi ambil sedikit, lalu kita tambal ke bagian yang bolongnya. Resep kulit yang saya bagikan ini khusus untuk digunakan pan terbalik seperti ini ya. Adonannya itu harus lebih agak kental dibandingkan dengan pan yang cekung itu. Soalnya kalau kita menggunakan pan yang cekung, ini adonannya harus lebih encer lagi, karena nanti kan digoyang-goyang untuk meratakan adonannya kan. Jadi kalau adonannya agak kental seperti ini, agak susah nanti untuk meratakannya. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan pan yang cekung itu, boleh ditambahkan airnya 100 sampai 150 ml ya, tergantung dengan keinginan teman-teman aja. Soalnya semakin encer adonannya, nanti akan semakin agak lama untuk pembuatan kulitnya. Pembuatan kulit pun sudah jadi. Ini kita akan langsung aja untuk diisi. Nah, terlihat kan selentur apa ini kulitnya dan semulus apa ini kulitnya. Cocok banget ya. Ini apalagi untuk para pemula. Cobain resep yang ini, insya Allah ini nggak bakal gagal. Tuh, mau kita gulung-gulung seperti ini pun ini nggak akan robek, dan ini bisa kita ratakan kembali tanpa kusut kulitnya. Ambil satu lembar kulitnya, kemudian kita beri isian risolnya. Ini saya menggunakan 1 sendok aja, seperti ini. Taruh di ujung, kemudian kita lipat, lalu digulung aja.
Nah, lakukan sampai habis ya. Jika udah selesai, langsung aja kita goreng menggunakan minyak panas. Untuk minyaknya diusahakan agak banyak agar nanti risolnya tuh terendam. Karena kalau minyaknya sedikit, hasil gorengannya tuh nanti tidak cantik ya. Agar menghasilkan hasil risol yang cantik itu salah satunya ya harus menggoreng dengan minyak yang banyak. Kemudian kita goreng menggunakan api yang kecil sedang aja. Lalu ini jangan dibulak-balik, cukup satu kali balikan aja agar nanti risolnya tidak pecah atau tidak bocor. Oke, jika sudah warnanya kuning keemasan seperti ini udah matang. Kita akan angkat aja dan ini disajikan dengan cabai rawit seperti ini cocok sekali ya. Nah, bisa dilihat ini dalamnya tuh walaupun sayur tapi ini agak basah tapi nggak berair gitu, jadi hanya nyemek-nyemek seperti ini aja. Ini udah enak banget, lembut dalamnya, kemudian luarnya itu garing sekali ya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, atau komen, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan yang pastinya menu-menu terbaru dari Farda Farhana Channel. Jangan lupa cobain resepnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.